Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة. Ikhwani a'adzalillah wa iyyakum. Alhamdulillah pagi hari ini di hari yang pertama di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini pertemuan yang diberkahi olehnya dan kita dibuahkan untuk kita semua pintu ilmu yang bermanfaat yang dengannya kita dapat beramal saleh dan menambah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Facebooknya belum bisa lagi. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Kita masih membahas tentang melanjutkan di makna syahadatain. Ya, kemarin kita sudah masuk dalam makna syahadat yang pertama, yaitu kalimat la ilaha illallah. Nah, sekarang kita masuki pada pertemuan kali ini adalah makna syahadat yang kedua, yaitu dalilun syahadatin anna Muhammadan Rasulullah. Yaitu dalil bahwa yang ya. Makna yang kedua adalah makna dalil syahadatu an la ilaha illallah. Tentang arkanul yang kedua, yaitu wa dalilun syahadatin anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qauluhu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dalilnya bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang utusan dari diri kalian sendiri atau dari kalangan kalian sendiri. Azizun 'alaikum ma anittum. Sangat berat hatinya apa yang menimpa kalian. Harisun 'alaikum, mereka sangat menginginkan kepada kalian kebaikan. Bil mu'minina raufur rahim, dan kepada kaum mukminin beliau sangat memiliki rasa kasih sayang yang demikian tinggi. Ikhwani a'adzalillah wa iyyakum. Ar-ruknul awal min arkanil Islam mukawwinun min syai'ain. Ya, jadi rukun Islam yang pertama itu terdiri dari dua dua masalah, ya. Al-awwal syahadatu anna alla ilaha illallah. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah. Wa tsani syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Sedangkan yang kedua adalah syahadat atau persaksian bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Fahuma ruknun wahidun. Keduanya, ya, ini termasuk rukun yang satu, walaupun dua syahadat atau dua macam, tapi ini dimasukkan dalam rukun Islam menjadi satu rukun, ya. Asy-syaqqul awwal yakni al-ikhlasu fil ibadah, wa syaqqul tsani yakni mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua rukun ini. Rukun yang pertama berisi tentang al-ikhlas fil ibadah, mengikhlaskan diri dalam beribadah. Sedangkan yang kedua adalah yakni mutaba'atur Rasul,
mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa dalilu syahadatu anna Muhammad Rasulullah qawluhu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dalilnya bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah 128, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum, telah datang kepada kalian rasulun min anfusikum, ya. Rasul yang dari kalangan kalian sendiri. Ya kan? Fahadhihi syahadatu, dikatakan wa adillatu syahadatu Muhammad Rasulullah kathiratun minal kitabi wa sunnati wal mu'jizatil bahirat ad-dala ala risalatihi. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, ya, itu sangat banyak di dalam Alkitab maupun dalam As-Sunnah, dan mukjizat-mukjizat yang ditampakkan kepadanya ini demikian banyak sekali, ya, demikian banyak sekali. Dalilnya ada menunjukkan bahwa beliau adalah seorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minal kitab, dan di antara dari dalil kitab adalah ayat yang ini, salah satu dalil yang ada dalam Al-Qur'an, yaitu kitab ayat ini, yaitu Al-Taubah ayat 128. Yaqulu wa min Fahaza syahadatu wa minal kitabi hadhil ayat, dari ayat ini, ya, firman Allah Subhanahu wa taala tadi surat At-Taubah ayat ke-128. Fahadhihi syahadatu minallahi li hadzal rasul sallallahu alaihi wasallam birrisalah wa yubayinu sifatahu, ya. Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seorang utusan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat beliau, ya. Sifat-sifat beliau. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum, telah datang kepada kalian. Lam hadhi lamul qasam. Ini lam di sini lam untuk bersumpah. Laqad ja'akum. Fa fiha qismun muqaddar. Taqdiruhu wallahu laqad ja'akum, ya. Lam qasam, ya. Dan maksudnya apa? Wallahu laqad ja'akum. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan kepada kalian. Allah lah yang telah mendatangkan kepada kalian, ya. Ja'akum ayuhan nas, maksudnya apa? Sudah datang kepadamu wahai sekalian manusia. Hadza khitabun li jami'in nas. Ini dimaksud adalah ke seluruh manusia tanpa terkecuali, secara umum, ya, manusia secara umum. Lianna risalatihi sallallahu alaihi wasallam amatan li jami'in ats-tsaqalain, karena risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah risalah yang berlaku untuk seluruh alam semesta, ya, untuk seluruh saqalain, dua makhluk, yaitu jin dan manusia, ya, untuk jin dan manusia. Rasulun, qad ja'akum, telah datang kepada kalian wahai bangsa jin dan manusia, gitu, ya. Rasulun huwa min uhiya ilaihi bi syar'in. Rasul adalah seseorang yang diberi wahyu untuk menyampaikan dengan membawa risalah. Wa umira bitablighi, dan diperintahkan untuk menyampaikan risalah ini. Summiya rasulan, dinamakan rasul li'annahu mursilun min kibarillahi subhanahu wa ta'ala. Dinamakan rasul karena dia adalah utusan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang mengutus ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang mengutus itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Faja'akum min rasulun min anfusikum. Apa min anfusikum? Ay min jinsikum. Yaitu dari kalangan kalian sendiri, dari jenis kalian sendiri, dari bangsa kalian sendiri. Minal bashar, yaitu dari jenis manusia. Walaysa mulkan minal malaikah. Bukan malaikat, ya. Bukan salah seorang dari malaikat. Utusan ini adalah kalangan manusia, bukan kalangan malaikat. Wa hadhihi sunnatullah azza wa jalla annahu yursilu ilal bashar rusulan minhum min ajlil bayan. Ini sudah menjadi sunnatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia mengutus seorang manusia, ya, seorang utusan di kalangan mereka sendiri, min ajlil bayan, supaya apa? Supaya bisa menjelaskan,
Wa min ajli ayatakhatabu ma'ahum, supaya Rasul ini bisa dimengerti atau bisa memahami, atau para rasul ini bisa apa namanya? Bisa menjelaskan apa yang diperintahkan oleh Rabbnya kepada kita semua. Jadi ini ya ikhwan yang adrillah wa iyyakum, ini menunjukkan betapa ini sunnatullah gitu. Kalau kita ingin mengutus sesuatu, ya kita utus dari orang-orang yang bisa mengerti, yang apa, kaum yang kita inginkan perubahan itu adalah orang-orang yang kita utus, seorang utusan yang utusan ini bisa diterima dan bisa dimengerti oleh semua orang, ya. Dan ini salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengutus pada kita seorang malaikat atau orang yang demikian cerdas yang bahasanya terlalu tinggi sehingga kita tidak mengerti. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengutus pada kita seorang rasul yang hidup di tengah-tengah kita, yang berbicara dengan bahasa kita, ya kan? Kemudian kata-katanya sangat mudah untuk dipahami. Kata-katanya sangat mudah untuk dipahami, ya, supaya semua orang bisa mengerti apa yang diinginkan oleh yang mengutus. Ya, ini semua sunnatullah, gitu ya. Makanya aneh kalau ada agama Islam tapi sulit dimengerti. Bagaimana mungkin utusan diutus gitu ya? Sampai kepada kita ini seorang utusan yang mudah dimengerti. Ya. Bagi siapa yang mau memperhatikan, bagi siapa saja yang mau menelaah, maka akan mudah dimengerti. Ya. Dikatakan lau arsala ilaihim mulkan malakan ma astata'u ayatakhatabu ma'ah. Karena kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang raja, seorang malaikat, ya, seorang malaikat di kalangan para malaikat, ya, tentu mereka tidak akan bisa berbincang-bincang dengan kita. Ya. Tidak bisa berbincang-bincang dengan kita. Tidak bisa apa namanya? Mengerti bahasa kita, atau kita tidak bisa mengerti bahasanya. Li'annahu laisa min jinsikum, karena malaikat itu bukan dari jenis kalian. Bagaimana kita mau mengerti? Melihatnya pun kita tidak bisa. Ya. Wa aidan la yaqdiruna ala ru'yatil mulk. Ya, ala ru'yatil malak. Karena kita tidak bisa mengerti, ya, memahami apa yang diinginkan oleh sang utusan ini kalau diutus dari kalangan para malaikat. Li'annahu laisa min jinsukum, karena mereka bukan dari kalangan kalian. Min rahmatihi subhanahu wa ta'ala an arsala ilan nasi rasulan min jinsihim. Ini bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang utusan dari kalangan kita sendiri atau dari kalangan para manusia. Bal wa minal arabi wa min asyraqa buyutil arab nasaban. Bahkan diutus dari kalangan bangsa Arab, ya, yang muncul, ya, di rumah orang nasabnya mudah untuk dikenali, ya, nasaban. Wa min bani Hashim alladzina hum asyraqu ansaban Quraisy, dan diutus dari Bani Hashim, kabilah yang memiliki keutamaan di kalangan Quraisy. Ya. Bani Hashim yang memiliki keutamaan di kalangan Quraisy. Wa Quraisy asyraqu ansab al-Arab, dan Quraisy ini adalah nasab terbaik. Nasab terbaik dari kalangan bangsa Arab. Bagaimana sifatnya? Azizun alaikum ma'anittum. Azizun alaikum ma'anittum. Aziz maknanya, ya, yakni syakun alaihi salatu sallallahu alaihi wasallam. Syakun alaihi. Syak itu menjadi apa namanya? Syak itu artinya membuat kita apa namanya? Berat, ya. Azizun syakun alaihi, ya, yang membuat apa namanya? Sangat empati, ya. Ma'anitum, yaitu masyaqqa alaikum. Dia hatinya jadi berat ketika melihat kalian berat, melihat sesuatu yang berat atas kalian, maka dia jadi berat. Ya. Ini apa sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, ini sifatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Ya, beliau adalah orang-orang yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat yang syakun alaihi ma'anit. Hatinya menjadi gundah. Ya, hatinya menjadi gundah manakala dia melihat ada yang menyusahkan. Ya, hatinya menjadi susah ketika melihat susah umat. Sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Assalamualaikum. Ma'anitum, yakni ma yashaqqu alaikum, sesuatu yang memberatkan kalian. Al-anid maknahu at-ta'ab wal musyaqqah. Anid itu maknanya adalah ta'ab, lelah, wa musyaqqah, dan berat di hati. Sesuatu yang menyusahkan, yang meletihkan, yang himpitan yang demikian berat di hati. Ya. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yashaqqu alaihi ma yashaqqu ala ummah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatinya menjadi gelisah dan berat apa yang menyusahkan dan memberatkan umat. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana la yuridu laha al-musyaqqah wa innama yuridu laha al-yasir was-suhulah. Beliau menginginkan hambanya itu kemudahan. Sehingga hambanya itu mudah untuk mengerti, untuk memahami, untuk mengikuti apa yang diinginkan. Itu yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Sungguh aneh kalau ada orang yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian menginginkan kebaikan pada kita. Ya. Assalamualaikum. Dia menginginkan kemudahan bagi kita. Ya. Walidzalika ja'at syariatihi sallallahu alaihi wasallam sahlatun samhatun. Maka kita dapati syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang sangat mudah. Tidak ada yang susah dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mudah, tidak ada yang susah. Semuanya mudah. Bayangkan ikhwani a'adillah wa iyyakum, ketika kita salat, ya. Kalau tidak mampu berdiri, kita diperintahkan untuk duduk. Tidak bisa duduk, kita diperintahkan untuk berbaring. Sangat mudah. Semua yang namanya syariat Allah Subhanahu wa taala ini sangat mudah. Sangat mudah, ya. Jadi tidak ada yang memberatkan mereka, tidak ada yang memberatkan umatnya, tidak ada. Semua akan mudah untuk semua sangat mudah syariat ini, tidak ada yang memberatkan. Ya. Bayangkan kita ketika sholat, ya, ketika terjadi hujan besar sekalipun di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diperintahkan kita untuk sholat di rumah. Nabi perintahkan Bilal untuk azan dengan lafaz yang bukan hayya 'alas shalah, tapi as-salatu fi rihalikum. Salat di rumah-rumah kalian. Jangan di masjid karena akan menyusahkan kalian. Kalian akan melewati jalan-jalan yang becek, yang dikhawatirkan kalian jatuh atau baju kalian menjadi kotor. Maka Nabi SAW perintahkan Bilal untuk salat di rumah masing-masing. As-salatu fi rihalikum. Salatlah di rumah-rumah kalian. Demikian ikhwani a'adzarillah wa iyyakum. Hadithun alaikum ma anittum. Ya, maka syariat ini kita dapati yang sangat mudah. Maka Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak aku jadikan agama ini sebagai penyusah buat kalian, tidak ada. Ya. Tidak ada syariat Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita susah. Sangat mudah. Ya. Sangat mudahnya agama ini. Wa qala ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan kalian menjadi susah karena syariat ini. Allah tidak inginkan kalian menjadi susah karena syariat ini. Fa syari'atuhu syahlatun tatamasya ma'a qudratin nas. Maka syariat Islam ini yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi syariat yang sangat mudah, yang sesuai dengan kodratnya manusia. Wa istata'atul mukallafina, yang semua orang mukallaf mampu untuk menjalankan. Tidak ada yang sulit dalam masalah ini, tidak ada yang sulit dalam syariat. Syariat ini sangat mudah untuk dijalani. Siapa saja. Wala tahammilahum ma la yatiqun. Ya. Dan tidak bisa tidak bisa membawanya kecuali dan bukan untuk memberat-beratkan, ya, bukan untuk orang yang lemah akan dimudahkan dalam syariat ini.
Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu lahum at-taysir. Maka itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan kemudahan buat umat. Wa ma khairun baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lakum yakun ithman. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ditambahkan atau dipilihkan dua pilihan, maka beliau akan memilih yang paling mudah selama itu bukan dosa. Wa kana yuhibbu ayyati bil amal wa yatruku syafaqahu bi ummati. Dia ingin umat itu melakukan amalan tapi tidak memberatkan umatnya gitu. Yatrukul amal sehingga akhirnya para umat meninggalkan amal. Dia tidak ingin itu. Wa huwa yuhibbu ayyati bihi min al-a'malis salihah min ajli an la yashukka ala ummati. Dia menginginkan umat itu mengamalkan sebuah amalan yang umatnya tidak berat ketika mengamalkan. Tapi tentu ikhwan yang adzalillahi wa iyyakum, ini bukan berarti kita bermalas-malas dalam beribadah, ya. Bukan berarti kita bermalas-malas dalam beribadah. Ini maksudnya secara umum, syariat ini sangat mudah. Sangat mudah. Dan kalau kita mau, semua syariat ini bisa dilakukan. Apa yang nggak bisa? Ya. Berbeda dengan syariat-syariat yang lain. Ya. Berbeda dengan syariat agama yang lain. Sungguh sangat menyusahkan. Sungguh sangat menyusahkan. Ada syariat yang harus merangkak menaiki gunung, ya kan? Ada syariat yang harus menyakiti diri sendiri, memukul-mukul muka, ya, merobek-robek mengoyak atau melukai badan. Ini bukan syariat Islam. Bukan. Syariat Islam itu pasti datang untuk memudahkan dan tidak memberatkan para pemeluknya. Ini yang harus dipahami. Secara umum, agama kita ini agama yang sangat mudah untuk diikuti. Ya. Nah, ikhwani a'adzalillah wa iyyakum. Hadhihi min sifatih. Inilah sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu yashukku alaihi ma yashukku ala ummah. Dia menjadi susah segala sesuatu yang menyusahkan umat. Ya, menjadi susah. Ketika umatnya susah. Ini salah satu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yasurru bisururihim. Beliau senang ketika melihat umatnya senang. Wa yafrahu bi farahihim. Dia gembira ketika umatnya bergembira. Wa man kanat hadhihi sifatun fala syak annahu la ya'ti illa bil khairi war rahmah. Sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat dengan satu sifat ini, maka kita tahu bahwa beliau datang. Beliau datang dengan kebaikan dan kasih sayang. Ya. Ini Nabi SAW yang Allah sifati dalam surat At-Taubah. Harisun alaikum, ay ala hidayatikum. Harisun alaikum, sangat inginnya kebaikan untuk kalian. Maksudnya apa? Ay ala hidayatikum, agar kalian mendapat petunjuk. Sangat inginnya Nabi itu kita mendapat petunjuk. Wa ikhrajukum minadh-dhulumati ilan nur. Sangat menginginkan kalian itu keluar dari kegelapan menuju cahaya. Nabi SAW menginginkan kita keluar dari kegelapan menuju cahaya. Ya. Dhulumati ila nur. Walidzalika kana yahtamil masyaq fi da'watin nas talaban li hidayati. Maka itu lihat Nabi SAW sangat bersusah payah berdakwah. Dakwah itu adalah ingin mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Maka lihat ikhwan yang adzalillah wa iyyakum. Dakwah yang ditujukan untuk manusia agar manusia mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan akan mendapatkan sambutan yang baik. Kebanyakan kita saat ini ketika berdakwah menginginkan supaya orang tahu kalau kita di atas kebenaran. Supaya orang tahu kalau saya ngajinya benar. Nah, ini gimana? Bagaimana mungkin Allah mau tolongkan pertolongan Allah itu akan datang bagi orang yang berdakwah model kayak begini? Mestinya yang diinginkan adalah kebaikan bagi orang lain. Bukan menunjukkan bahwa saya ini lebih pintar dari Anda. Bukan itu tujuan dakwah. Tujuan dakwah itu merangkul, mengajak manusia menuju cahaya tauhid. Agar mereka hanya beribadah kepada Allah saja. Itu namanya hidayah. Itu namanya harisun alaikum. Nabi SAW seperti itu. Sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Sangat inginnya kalian itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya bilang, saya ulang selalu sering bilang bahwa dakwah itu adalah bagian dari cinta. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Tidak sempurna iman kalian sampai kalian menginginkan kebaikan untuk saudara kalian sebagaimana kalian senangnya dan bahagia mendapatkan kebaikan. Dan hidayah bagian dari itu. Ketika kita merasakan nikmat di atas tauhid, kita merasakan bahwa kita mendapatkan keamanan dunia dan akhirat dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita menginginkan orang lain juga mendapatkan kebahagiaan yang sama dengan kita. Kita inginkan kita mendapatkan juga kesenangan, ya. Agar kesenangan yang kita rasakan kita bagi dengan orang lain. Apa yang membuat kita tenang, kita ingin orang lain juga tenang seperti kita. Itu pada prinsipnya namanya dakwah. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harisun alaikum, sangat inginnya kalian itu mendapatkan hidayah. Begitulah para dai seharusnya dan kita semua. Ketika kita ingin mengajak keluarga kita, ya, mendakwahi mereka, maka kita inginkan kebaikan buat mereka. Kita inginkan kebaikan buat mereka, bukan cuma sekedar menunjukkan bahwa saya ini udah benar. Saya ini lebih baik dari kamu. Saya ini lebih pintar dari kamu. Saya ini sudah dapat hidayah dari dulu. Saya sudah ngaji dengan begini dan begitu. Saya sudah lama mengenal dakwah ini. Bukan itu yang kita inginkan. Bukan itu tujuan dakwah. Tujuan dakwah adalah kita mengajak manusia agar manusia merasakan apa yang kita rasakan. Kita merasakan kebahagiaan kita merasakan kebahagiaan dengan hidayah yang kita miliki. Maka kita inginkan juga orang mendapatkan kebahagiaan dengan hidayah seperti apa yang kita rasakan. Itu maksudnya tujuan dari dakwah itu. Ya, wa akhrajuhum minadh-dhulumati ila nur. Mereka Nabi SAW menginginkan mereka atau menginginkan kita, ya, mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Hatta qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai berfirman, la'allaka bahi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Kamu ingin merusak dirimu sendiri sampai mereka itu beriman, katanya. Kamu sampai ingin menyakiti dirimu sendiri, ingin menyusahkan dirimu sendiri, gitu loh. Ya. Kalian sampai kalian menginginkan kesusahan untuk dari diri kalian sendiri itu, Masya Allah, ya kan? Nah, ini ikhwani a'adzalillah wa iyyakum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allaka muhlikan nafsaka an la yakunu mu'minina min ajlil hizni alaihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kau ingin menghancurkan atau merusak dirimu sendiri kalau mereka tidak mau beriman? Kenapa? Min ajlil huzni alaihim, karena sedihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat mereka di atas kesesatan. Ya. Fala tahzan alaihim, maka Allah kata kesayangan fala tahzan alaihim. Jangan membuat duka. Jangan menyedihkanmu orang-orang yang tidak mau beriman. Wa hadza min kamali nasahahu sallallahu alaihi wasallam. Inilah menunjukkan betapa sempurnanya nasihahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditutup ayat ini dengan berfirman, Allah berfirman, bil mu'minina raufur rahim. Ya, apa ar-rauf? Dengan atas orang-orang mukmin, raufur rahim. Sangat menginginkan ar-rauf, ar-rafah. Ya, ar-rafah. Ar-rafah yaitu kasih sayang. Kasih sayang, ya. Wa hiya ar-rifqu al-latf, yaitu bentuk kasih sayang, al-latfu dan kelembutan, ya. Ar-rahim, sedangkan rahim sifatun min rahmah. Rahim itu adalah sifat kasih sayang, ya. Falaysa yaghlid fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Bukan ghalidh, bukannya keras, tapi orang-orang yang rahim, yang lembut, lemah. Yang maksudnya hatinya mudah tersentuh, hatinya penuh dengan kasih sayang. Bukan ghalidh, bukan yang kasar. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, fa bima rahmatin minallah linta lahum. Kalau bukan karena rahmat dari Allah, mereka akan menjauh dari kamu akan menjadi orang yang keras. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau bukan karena rahmat dari Allah, ya, yang kau memiliki hati yang lembut, niscaya mereka akan pergi dari sekelilingmu, ya. Maka ikhwan yang alhamdulillah wa yaqubillah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Banyak orang yang masuk ke dalam agama Islam karena melihat watak dan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan kita sebagai pengklaim pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanya pada diri kita, berapa banyak orang yang mengikuti syariat yang benar ini karena melihat akhlak kita, dan betapa banyak orang yang menjauh dari syariat ini hanya karena melihat kelakuan kita. Itu mana yang banyak? Ya, maka ikhwani alhamdulillah wa iyyakum, para pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mestinya mereka menjadikan akhlak itu sebagai senjata utama untuk mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani alhamdulillah wa iyyakum. Ya. Kana sallallahu alaihi wasallam mutawadi'an layyinan ma'al mu'minin. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tawadhu, sangat merendahkan diri di hadapan, dan layyin, sangat lembut ya terhadap orang-orang mukmin. Yahfadhu lahum janahahu wa yastaqbaluhu bil bashar. Beliau merendahkan dirinya, maksudnya merendahkan tidak sombong di hadapan manusia, ya. Yahfadhu lahum janahah, ketika berada di hadapan manusia dia rendahkan dirinya, tidak menonjolkan dirinya, ya. Tidak menonjolkan dirinya. Ya. Beliau mengatakan bil bashari wal mahabbah wal ataf wal ihsan, selalu berbuat lemah lembut dan berbuat kebaikan, ya, dengan penuh kecintaan. Hadza min sifatihi, ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka zakarallahu hamsa sifatin fi hadhihi ar-rusul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menyebutkan ada 5 sikap, 5 watak dari 5 sifat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini, ya. Yang pertama, annahu minkum, bahwa Rasul ini diutus dari kalangan kalian sendiri. Ya. Diutus dari kalangan sendiri. Kemudian, azizun alaihi ma anittum. Ya. Susah ketika melihat kaum mukminin susah. Susah ketika melihat umatnya susah. Harisun alaikum, ketiga, sangat inginnya kebaikan pada dirimu. Kemudian bil mukminin rauf, kepada kaum mukminin sangat rauf, sangat baik, sangat lembut. Bahkan yang kelima, rahim, rauf dan rahim. Rahim penuh kasih sayang dengan kelembutan. Khamsa sifatin min sifati hadhihi nabi. Dan 5 hal yang disifati pada sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khasul mu'minina birrafiq birrafah warahmah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan kebaikan pada umat. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana ghalidan 'alal musyrikin wal mu'anidin. Ya. Yaghdabu li ghadbillahi subhanahu wa ta'ala. Ya. Beliau hanya keras pada orang-orang musyrik dan para pembangkang. Beliau marah ketika Allah marah. Ini lihat nih. Ya. Sikap seorang mukmin, Nabi sallallahu alaihi wasallam raufum bil mukminin. Sangat penuh kasih sayang kepada sesama mukmin. Sedangkan orang-orang yang membangkang, beliau keras. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqin waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Allah perintahkan kita tuh keras sama orang-orang kafir, jangan dibalik. Sama sesama mukmin keras. Dikit-dikit murjiah, dikit-dikit khawarij, dikit-dikit takfiri, dikit-dikit ahlul bidah. Ya. Tapi ketika sama orang-orang musyrik, subhanallah, lemah lembut. Orang sudah nyembah kuburan masih dibilang mukmin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Sedangkan pada sesama muslim, sesama salafiyah bahkan, sesama ahlu sunnah, mudahnya dengan mengatakan ini khawarij, ini takfiri, ini murjiah, ini qadariyah, ini macam-macam dengan julukan-julukan yang buruk. Yang sebenarnya mereka juga tidak mengerti apa julukan-julukan itu. Ya. Ini yang terjadi, ikhwani a'adzallahu wa iyyakum. Kebalikan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ketika sesama mukmin, selama itu bid'ahnya ghairu mukaffirah. Bukan bid'ah yang menjadikan seseorang itu kafir. Bukan bid'ah yang menjadikan batal syahadat seseorang. Maka kita berlemah lembutlah kepada sesama mukmin. Ini lucu, ketika bid'ahnya itu bid'ah bukan bid'ah yang mukaffirah, ghairu mukaffirah. Seperti seperti
seperti kunut, ya, subuh. Ini bid'ah, kata sebagian Imam Ahmad mengatakan bid'ah, tapi Imam Syafi'i mengatakan ini sunnah. Tapi lihatlah ikhwan yang adrillah wa iyyakum, para orang yang menisbatkan diri sebagai penuntut ilmu atau salafiyah, demikian kerasnya pada orang-orang yang berseberangan dengan pendapat mereka. Bahkan mereka cenderung untuk tidak mau bersama-sama ketika ada orang yang kunut. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kunut itu bid'ah, tapi kunutlah bersama imam yang kunut. Ini subhanallah ya. Berbeda jauh dengan sikap dan watak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hal-hal yang masalah yang sepele, ya, seperti masalah jumlah rakaat tarawih. Demikian kerasnya terhadap sama Muslim. Padahal salat tarawih 23 rakaat tidak membatalkan syahadat seseorang. Dia masih tergolong Muslim. Kalau masih tergolong Muslim, masa kita harus wajib memberikan hak-hak kita kepada mereka. Mereka punya hak atas kita. Dan kita punya kewajiban atas mereka. Apa? Al-wala. Mencintai mereka. Membela mereka. Senang melihat mereka senang. Bahagia melihat mereka bahagia. Susah melihat mereka susah. Itu watak Muslim. Itu kajian yang benar. Gitu kan? Kajian bukan cuma membela saudaranya sendiri yang satu pengajian. Bukan itu. Ya. Ketika menemukan lawan kajiannya atau lawan gurunya, wah subhanallah, tanduknya itu keluar, ekornya menyambar-nyambar, mulutnya keluar api dengan tuduhan-tuduhan keji kepada kaum muslimin. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ikhwan yang adzalillah wa iyyakum, ar-rahmah wa ra'fah khasah bil mu'minin. Lihat, kasih sayang, kelembutan khasah bil mu'minin. Hanya untuk orang-orang mukmin. Selama mereka seperti slogan dari catatan faedah itu ya, asal siapapun dirimu, ya, dari manapun asalmu, apapun kebangsaanmu, asal kau mengucapkan la ilaha illallah dan kau tidak batalkan syahadatmu, maka kau adalah saudaraku. Maka ini ikhwan yang adzalillah wa iyyakum, persaudaraan kita persaudaraan yang demikian luas, persaudaraan keimanan. Bukan persaudaraan yang dibatasi dengan kajian atau radio, bukan itu. Ya. Maka ikhwan yang adzalillah wa iyyakum, perhatikan ini. Persaudaraan kita persaudaraan yang demikian luas, jangan dipersempit dengan kotak-kotak yang kecil. Persaudaraan kita lintas batas, melampaui negara, suku dan bangsa. Bukan cuma sekedar mazhab. Persaudaraan kita bukan cuma mazhab, tapi lintas mazhab. Ya. Lintas mazhab. Selama apa? Selama tidak menjadikan pelakunya kafir. Selama menjadikan apa? Ghaira mukaffirah. Ya. Selama syahadatnya masih utuh. Selama syahadatnya masih utuh, maka mereka adalah saudara-saudara kita. Ya. Wa hakadzal mu'minuna ba'duhum ma'a ba'din. Ya. Begitulah keadaan mukmin satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala mensifati Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Siapa orang yang bersamanya? Para sahabat ketika itu. Dan kalau kita ingin bersama para nabi, maka contohlah mereka. Apa sifat dasar mereka? Sifat dasar mereka adalah asyidda' 'alal kuffar, keras terhadap orang-orang kafir. Kita katakan nyembah kubur, musyrik, itu keras namanya. Tapi itulah karena kita sayang sama dia. Jangan sampai dia jatuh kepada kesyirikan. Jangan sampai dia jatuh kepada kekufuran yang membatalkan syahadatnya. Keras asyidda' 'alal kuffar, tapi ruhama bainahum. Ketika masalah-masalah yang sepele kita ruhama, kita berumah berkasih sayang, bertasamuh, berlapang dada, ya. Jadi bukan karena nggak mau merapatkan soft langsung kita marah-marah, tidak merapatkan kaki, diinjak kaki orang, naudzubillah min dzalik. Bukan ini sifat seorang mukmin. Ya. Bertasamuhlah atas segala macam perbedaan. Mazhab kita diakui, para ulama menjelaskan. Kita memiliki 4 mazhab, Masya Allah. Yang kita paham, yang kita tahu di kalangan awam, kita punya 4 mazhab. Maka fahamilah, perbedaan itu ada gitu. Dan kita bertasamuh, bertoleransi, asal atas perbedaan ini. Kalau kita bilang begini, dibilang, wah ini ustadznya nggak kokoh.
pendapatnya ini goncang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal ini adalah perintah dari Allah. Asyidda'ul kuffar, tegas sama orang kafir. Kapan? Ini batasan mukmin, ini batasan kafir. Jangan kamu lampaui. Itu namanya tegas. Asyidda'ul kuffar. Nah, ketika kau lampaui, maaf, kau bukan saudaramu, kau orang kafir. Syidda, tegas. Ketika kita melakukan ketegasan seperti ini, datanglah syaitan membisik-bisiki para pengikutnya, mengatakan, tuh lihat, orang takfiri, gampang mengkafir-kafirkan orang. Maka ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dikatakan takfiri atau khawarij, Syekh Fauzan berkata, siapa yang dikafirkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Rahimahullahu ta'ala. Ya, kalau dikatakan Syekh Muhammad itu mengkafirkan penyembah kubur, maka kita tanyakan sama mereka. Tanyakan pada mereka. Apakah orang Islam menyembah kubur? Tanyakan pada mereka. Apakah orang mukmin itu, ataukah orang yang mengaku diri Muslim itu menyembah kubur? Bukankah Tuhannya orang Islam itu Allah? Mestinya Allah yang disembah. Bukankah mereka berikat la ilaha, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Nah, ini seorang Muslim itu. Ini seorang Muslim. Ketika dia mengatakan atau dia meminta pada Allah, lalu dia minta juga pada selain Allah, maka dia bukan lagi Muslim. Ini batasan ikhwah azanillah wa iyyakum. Ini yang dibilang tegas, syidda'ul kuffar. Bagaimana antum bisa tegas sama orang kufar sedangkan antum tidak tahu mana kufar mana mukmin. Ini yang repot gitu. Ya. Yang repot udah ngaji banyak-banyak, udah ngaji lama. Tapi nggak bisa bedakan mana mukmin, mana kafir. Tidak bisa membedakan mana yang masih muslim, mana yang sudah murtad. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bahayanya ikhwah. Alhamdulillah wa iyyakum. Jadi apa hijrahnya kita itu untuk apa? Kalau kita tidak bisa bedakan mana mukmin, mana kafir, mana batasan sebagai mukmin, mana batasan menjadi seorang kafir. Ikhwani alhamdulillah wa iyyakum, seperti inilah yang mesti kita fahami ya. Yang kita mencoba dalami ikhwani alhamdulillah wa iyyakum. Ini dakwah seperti ini, sekali lagi ikhwah, kita tarik kesimpulan saja, nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikut tentang makna syahadat anna Muhammad Rasulullah. Jadi baru kita sifati tentang 5 sifat Nabi SAW yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ini. Nah, ikhwani alhamdulillah wa iyyakum, bahwa Nabi itu memiliki 5 sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, tentang sesuatu yang yang Allah sifati Nabi kita Muhammad SAW dalam Al-Quran tadi ada 5. Bahwa Muhammad itu utusan Allah. Dari mana? Annahu minkum. Dia dari kalangan kita sendiri, bangsa manusia. Untuk apa? Supaya yang disampaikan itu mudah dimengerti, dipahami, ya, tidak mesti ngejelimet itu. Maka gak diutus kepada kita seorang malaikat, karena kalau pakai bahasa malaikat kita nggak ngerti, kita tidak bisa mengartikan, mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi inilah agama kita, ya kan? Annahu minkum, bahwa dia diutus dari kalangan kalian sendiri. Kemudian apa? Azizun alaihi ma'anittum, susah melihat kalian susah. Itu sifat Nabi SAW. Dan ini harus diikuti oleh para pengikutnya. Ya, pengikutnya harus merasakan bahwa azizun alaikum ma'anittum, akan sedih lihat orang lain sedih. Kemudian apa? Harisun alaikum, sangat bersemangatnya untuk mengajak manusia kepada hidayah. Betapa inginnya hidayah itu datang atau hidayah itu diberikan kepada seluruh kaum muslimin, seluruh umat ini. Ya, bersemangat untuk memberikan hidayah. Kemudian adalah harisun alaikum. Kemudian yang 3, bil mu'minina raufun, pada seorang mukmin sangat sayangnya dan cintanya. Kemudian rahim, penuh kasih sayang. Ini dai. Ya. Antum semua yang sudah belajar tauhid mestinya menyentuh hati kita seperti ini. Orang yang belajar tauhid mestinya hatinya semakin lembut. Kenapa? Dia tahu bahwa nabinya adalah seorang yang memiliki kelembutan yang luar biasa. Hatinya mudah tersentuh. Hatinya mudah tergugah. Kenapa? Ini tauhid yang membuat kita menjadi lembut. Maka ikhwani a'adzalillah wa iyyakum, pahami ini dengan benar. Ya. Bukan orang yang belajar tauhid itu orang yang keluar dari kajian tauhid yang menjadikan mereka orang-orang yang kasar, orang-orang yang gampang mencari musuh, sulit memaafkan, sulit melupakan. Na'udzubillah. Bukan itu tujuan seorang mukmin. Ya.
Seorang yang belajar tauhid diharapkan keluar dari kajian tauhid orang-orang yang lemah lembut, orang-orang yang mudah memaafkan, orang-orang yang menginginkan kebaikan bagi manusia, orang yang menyebarkan kasih sayang dan hidayah serta petunjuk. Sehingga manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya. Keluar mengajak manusia keluar dari kegelapan kesyirikan menuju cahaya hidayah. Itu yang diharapkan dari sebuah ya, itu yang diharapkan dari dari hasil mengaji tauhid, mengaji kepada agama Islam. Nah, demikian ikhwan yang adzanillah wa yakum, saya rasa sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Kita lanjutkan besok insyaallah ba'da subuh, ya mungkin sekitar jam 5 atau jam 5 lewat sedikit, ya, karena mungkin di antara kita masih zikir pagi, ya. Maka setelah subuh mungkin zikir pagi sekitar 15 menit atau 20 menit insyaallah kita lanjutkan. Jadi kajian kita dimulai dari jam 5 atau jam 5 lewat sedikit, ya, tergantung waktu subuhnya. Demikian ikhwan yang adalah wa iyakum. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Kami serahkan kepada co-host, kalau ada yang mau bertanya kami persilahkan. Ya, bagi yang memiliki pertanyaan silahkan angkat tangannya lebih dulu, raise hand, atau bisa melalui chat untuk Ahwat. Silahkan. Ya, Pak Iman. Pak Iman ya. Masya Allah. Sehat Pak. Udah Alhamdulillah. Ya Pak, tafadhol Pak. Alhamdulillah baik. Ustadz Afan, bagaimana sikap kita kalau ada orang yang dengan candaannya mengalok-alok Rasulullah? Karena kadang-kadang di pergaulan yang mungkin hanya sekedar lucu, hanya kadang-kadang juga ada ungkapan-ungkapan mengolok-olok. Bagaimana sikap kita? Itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Pak. Jazakallah khairan Pak Iman atas pertanyaannya. Ya. Diharapkan juga yang lain juga untuk ikut bertanya ya. Nah, ikhwan yang adzanillahu wa iyyakum, masalah mengolok-olok ini ada kisah tersendiri di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika mereka para Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya baru pulang dari perang Tabuk ya. Di tengah perjalanan para sahabat itu bercanda ya. Di antara mereka menjadikan candaan mereka itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai sasaran candaan mereka dan para sahabatnya. Dikatakan, aku tidak pernah melihat orang yang demikian gendut dan penakut dalam peperangan melebihi gendut dan takutnya Nabi dan para sahabatnya. Ini canda, sebagai mereka ketawa. Ada beberapa orang yang kumpul dan mereka ketawa. Lalu ada seorang sahabat yang bangun ketika itu, dia mengatakan, antum munafik, kalian munafik semua. Saya akan laporkan hal ini kepada Nabi SAW. Lalu satu orang ini menuju unta Nabi SAW. Ketika dia dapati unta Nabi, kakinya sedang masuk ke dalam pasir. Ya, maksudnya diketahui bahwa wahyu sedang turun karena Nabi di atas unta. Biasanya Nabi itu kalau di atas unta, ketika ada wahyu turun, itu untanya kakinya masuk ke dalam pasir, saking beratnya. Ya, unta Nabi itu kakinya sampai masuk sampai batas dengkul. Ada satu riwayat dikatakan sampai menyentuh perut unta itu, saking beratnya wahyu itu turun ketika Nabi di atas unta, sampai-sampai unta itu kakinya masuk ke dalam pasir sampai perutnya itu menyentuh pasir. Nah, kemudian sahabat ini menunggu. Rupanya ketika tak lama kemudian Nabi membuka tirai di unta dan berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Jibril telah mendahuluimu dalam memberitakan hal ini kepadaku. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kalian menjadikan Allah, ayatnya dan rasulnya sebagai bahan untuk olok-olok? Fala ta'tadhiru faqad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian mohon ampun atau mencari-cari alasan karena kalian sudah dianggap kafir setelah kalian beriman. Jadi mengolok-olok Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam candaan ini termasuk pembatal keislaman. Bukan cuma Nabi, ayat-ayat Allah,
ya tentang syariat ini dijadikan bahan olok-olokan, maka ini menjadi salah satu sebab batalnya syahadat seseorang. Maka hendaklah dihindari hal ini, jangan sampai kita menjadi orang yang termasuk hal ini. Lalu bagaimana sikap kita kalau ada orang seperti itu? Kalau seandainya kita memiliki kemampuan untuk merubah, maka rubahlah dengan tangan kita. Hentikan orang yang mengolok-olok Nabi SAW atau ayat-ayat Allah atau bagian dari syariat ini. Hentikan dengan tangan kita. Kalau kita tidak mampu dengan tangan kita, ketika ada orang ngolok-ngolok gitu ya, ngolok Nabi, ayat Allah, tampar di depan mukanya. Tidak layak orang mulut kotor begitu, menyebut Nabi dan menjadikan Nabi bahan olokan. Ya. Kalau seandainya kita tidak sanggup untuk itu, maka nasihati. Kita katakan jangan kau lakukan itu. Ini bisa membatalkan syahadatmu. Ya. Kalau dia atau kita nggak bisa juga menghentikan itu, maka tinggalkan majlis itu. Jangan lagi duduk bersamanya. Dan jangan lagi bermesraan dengan mereka, karena mereka sudah dianggap batal syahadatnya. Ya. Seperti ada stand up komedi, kemudian menjadikan syariat ini bahan olokan. Jangan tertawa di tengah-tengah situ. Kita tidak mampu menghentikannya, maka tinggalkan tempat itu. Ya. Tinggalkan tempat itu. Jangan duduk bersama mereka. Ya. Fala tajlisu ma'ahum. Jangan kalian duduk bersama mereka. Ya. Idzan innakum mislahum. Kalau kamu nggak melakukan pergi dari situ, kamu dihitung sama dengan mereka. Ya. Dihitung sama dengan mereka. Apalagi kalau ikut ketawa gitu ya. Maka itu termasuk bagian dari mereka. Maka sebaiknya kita tinggalkan tempat mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan bisa dipahami Pak Iman. Ya, ada yang berikutnya? Ya, berikutnya Bapak Widi, silakan. Ya. Pak Widi. Assalamualaikum Ustaz. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan ini Ustaz, kan sekarang kalau mau puasa kita perhatikan dulu juga begitu sih ya kelakuannya sama. Ke kuburan tetap jarak kubur gitu kan sebelum Ramadan gitu. Nah, kalau itu sebenarnya hukumnya gimana itu, Tat? Tapi kalau ditanya juga mereka rata-rata ya, kita sih setahun sekali aja, tapi kebetulannya sebelum Ramadan gitu kan. Kan jarak kubur itu sunnah, kata seperti itu. Nah, itu menurut Ustaz gimana kalau seperti itu pendapatnya? Terima kasih, Ustaz. Iya, Kak. Kalau dibilang waktunya cuma menjelang Ramadan aja juga nggak benar juga. Emang liburnya mau Ramadan aja. Dan banyak waktu-waktu lain juga dia senggang untuk datang atau mengunjungi kubur. Ya. Jadi untuk sementara saya mendapat bahwa orang yang menziarahi kubur menjelang Ramadan ini termasuk bid'ah. Ya. Ini termasuk bid'ah. Yang dikhawatirkan, kebanyakan kita ketika datang ke kubur itu justru minta-minta sama orang yang sudah dikubur. Minta apa? Minta doa. Iya, betul. Minta doa. Datang ke bakaran ibu atau bapaknya, Pak, doakan biar Ramadannya lancar. Biar saya, ini syirkul akbar. Termasuk syirik membatalkan syahadat. Hati-hati ya. Gak boleh dia minta-minta begitu sama kubur. Ya, karena meminta orang yang sudah meninggal. Karena Nabi mengatakan orang yang sudah meninggal, inqata'a amaluh, putus amalnya. Tidak bisa berdoa. Ya. Karena doa itu bagian dari amal. Doa itu bagian dari ibadah. Sedangkan orang yang meninggal sudah selesai ibadah. Ya, sudah selesai masanya. Maka hati-hati dalam masalah ini. Jadi bisa jadi ziarah kubur itu menjelang Ramadan. Kalau kita katakan ziarah ya, kita katakan ziarah. Itu bagian dari bid'ah. Ya, dan tapi kalau cuma sekedar ziarah atau mengunjung dan membacakan Yasin atau membacakan Al-Fatihah di atasnya atau berdoa ke atas ini hanya sekedar bid'ah juga bid'ah dan masalah waktu aja. Ya. Bid'ah masalah waktu sehingga dia bid'ahnya bid'ah tentang menentukan waktu. Karena ibadah itu kan ada dikatakan harus ibadah itu tauqif ya. Harus sesuai dengan dalil. Ya, harus dengan dalil. Sudah ditetapkan. Bagaimana dalilnya itulah ibadah gitu ya. Jadi kalau tidak ada dalilnya, bagaimana menentukan dalil? Dalil untuk pertama itu tadi menentukan waktu, kapan waktunya. Tanpa ada dalil maka tidak ada ini digunakan bid'ah. Kemudian menentukan tempat untuk ibadah, bahwa tempat di sini lebih baik dari tempat yang di sana, ya. Maka ini dikatakan atau mau Ramadan ini waktu yang baik untuk ziarah, ini perlu dalil. Kalau nggak ada dalil salah dia. Nah, kemudian menentukan kaifiyat tata cara. Ya. Tanpa ada dalil maka ini dinamakan juga bid'ah. Kemudian menentukan jenis sesuatu, ya, bahwa harus pakai kembang melati lebih bagus daripada kembang mawar. Ya.
Jadi nggak bid'ah. Ya. Kemudian kaifiyat tata caranya. Ya. Tata caranya harus begini, harus begitu. Tapi tanpa ada dalil makin ini dimakan bid'ah. Tapi ikhwan yang ada kalau cuma sekedar dia datang di kubur ketika mau puasa atau mau lebaran, ini bagian dari bid'ah tapi ghairu mukaffirah, tidak menjadikan pelakunya kafir. Mereka tetap memiliki hak sebagai saudara muslim kita. Ya. Tetap saudara muslim yang kita tetap menyayangi dan mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala dan tetap harus dinasihati. Ya. Wallahu taala a'lam. Oke, syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Ya, kemudian ada yang ada pertanyaan nih dari chatting dari Pak Dendi, ya. Mohon penjelasannya bagaimana penjelasan batasan dari ikrah pada kekafiran, ya. Ikrah itu adalah maksudnya dipaksa, ya. Seseorang kafir karena terpaksa, karena dipaksa. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Tawaqidul Islam, ya, ketika menceritakan tentang 10 hal pembatal keislaman, ya, di akhir kalimat itu beliau mengatakan la yufarriqu, tidak ada beda di antara satu dengan dari 10 pembatal keislaman. Maksud beda apa? Beda yang melakukan 10 pembatal keislaman ini dia lakukan karena sungguhan, main-main atau bercanda, atau karena takut, ya, atau karena takut, illa mukrih, kecuali yang dipaksa, ya. Orang yang dipaksa itu ada beberapa macam, ya. Orang yang dipaksa itu ada beberapa macam. Mukrih ini dalilnya adalah ketika Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma, ketika dia dipaksa untuk mencela Nabi SAW. Di hadapannya sudah syahid ibunya Sumayyah dan sudah juga wafat bapaknya Yasir. Ya, maka Ammar dipaksa untuk mencaci maki Nabi SAW. Lalu ketika itu Ammar mencaci Nabi SAW lisannya. Maka dikatakan para ulama boleh kemudian setelah dia mencaci maki maka Ammar dilepaskan. Lalu ketika dia sadar, dia mencari Nabi SAW, dikatakan, ya Rasulullah, saya mencaci makimu tadi. Ya. Lalu Nabi berkata, bagaimana dengan hatimu? Hatiku tetap dalam keimanan, wahai Rasulullah. Maka Nabi katakan, jika kau diperlakukan hal yang sama besok, lakukanlah hal yang sama juga ketika tadi kau lakukan. Jadi mukrih di sini, ada yang pertama itu ada orang yang dipaksa, tapi hatinya tetap dalam keimanan. Yang ini yang masih muslim. Ya. Kenapa? Karena dia hanya sekedar ngomong aja supaya terhindar dari bahaya yang sudah berada di depan matanya. Adapun orang yang mukrih, orang yang dipaksa, kemudian dia hatinya tidak tenang, maksudnya dia lakukan dengan senang hati. Dilakukan dengan senang hati. Awalnya dipaksa, tapi akhirnya dia juga menikmati. Nah, orang ini juga termasuk orang yang batal keimanan jika dia melakukan salah satu dari pembatal keislaman. Ya. Jadi yang nggak boleh itu yang boleh itu hanya ketika hati mereka tetap tenang. Ya. Bukannya ikut menikmati. Ketika hatinya menikmati, karena semuanya sudah nampak tuh. Zahirnya sudah nampak, tapi hatinya tetap tenang. Ya. Zahirnya sudah nampak kekufurannya, tapi kalau hatinya tetap tenang, maka dia tidak dikatakan dia murtad. Yang murtad itu ketika hatinya ikut menyukai. Kan ada zaman sekarang orang yang bilang saya terpaksa, tapi senyum-senyum, bahkan ikut joget-joget ketika potong kepala kerbau. Naudzubillah min dzalik. Dibilang terpaksa. Ini bukan terpaksa, dia menikmati. Dia menikmati bisa batal syahadat. Ya. Jadi ikhwan yang adrillah wa iyyakum, yang harus kita perhatikan di sini adalah ketika hati seseorang itu menjadi tenang. Ya. Yang tidak membatalkan ketika hatinya tetap dalam keimanan dan dia benci terhadap kekufuran yang dia lakukan itu hanya karena terpaksa. Ya, hanya terpaksa, tapi hatinya tetap tenang. Hanya yang itu saja yang tidak menjadi kafir. Adapun orang yang melakukan kemudian ikut menikmati, hatinya bahkan ikut senang, nah ini udah murtad. Ya, wallahu taala a'lam. Demikian ikhwan yang adalah wa iyyakum, saya rasa cukup di sini karena sebagian teman-teman kita mau berangkat kerja. Ya, maka saya mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat hidup kita ini sebagai sebagai amal soleh yang akan
apa yang Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal soleh buat kita di bulan Ramadan ini. Semoga Allah tambahkan kita ilmu yang bermanfaat ya, sehingga kita terus dapat beramal soleh. Demikian ikhwan yang adzanillah wa iyyakum. Saya mohon maaf atas segala khilaf. Kita tutup jumpa kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.